terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat 102 ini tiap Jumat dibacakan khatib. Dan wajib hukumnya tidak sah khutbah Jumat kalau surat Ali Imran 102 tidak dibacakan kalau khatib. Kenapa Ali Imran ayat 102 ini penting? Karena tidak sedikit saudara kita yang tadinya muslim sejati lalu mati dalam keadaan kafir. Contoh, seorang pejabat sedang tanda tangan proyek fiktif penuh korupsi dan nepotisme, dapat serangan jantung, mati dalam keadaan kafir. Wa qalidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan ucapkan penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Allah menyuruh kita berpuasa, Allah tidak ikut berpuasa. Allah menyuruh kita berhaji, Allah tidak berikut berhaji. Tetapi Allah menyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu, mengawali tausiah, pada kesempatan ini mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Apalagi di bulan Rajab, bulan berlimpah ganda pahala, berkali-kali lipat, termasuk bersalawat di dalamnya sebagai ibadah yang dianjurkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasi habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah pasti mendapatkan syafaat di hari akhirat. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah pasti dekat Rasulullah di hari akhirat. Dan siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah kapanpun, dimanapun, apalagi malam Jumat dan di hari Jumat, sebagai salah satu amalan istimewa, maka dimudahkan rizkinya, urusannya, dan berbagai urusan lainnya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman di Kompas TV Nasional yang independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat,
dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti itu berkumpul seluruh manusia. Mulai dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Luar biasa jumlahnya. Di padang mahsyar nanti yang jarak matahari sekitar 1 mil. Ada juga ulama berpendapat sekitar 1 kilometer. Ada juga yang mengatakan sejengkal. Tapi yang jelas di padang mahsyar nanti panas terik matahari luar biasa. Sehingga orang berkeringat tergantung kepada dosanya ketika hidup di dunia. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki. Ada yang keringatnya sampai pusar. Ada yang keringatnya sampai leher. Tapi ada 7 golongan manusia yang sama sekali tidak kena sengatan matahari. Luar biasa. Mendapatkan naungan khusus. Spesial pelayanan. Spesial perlakuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah mereka? Yang pertama. Golongan manusia yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Apa pengertian adil di sini? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut adil. Tapi dalam dunia hukum, kehakiman, yang disebut adil simbol timbangan. Adil itu dalam dunia hukum, khususnya dunia kehakiman, tidak berat ke sebelah dan tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Sehingga disimbolkan timbangan. Kejaksaan, kehakiman, simbol timbangan. Tapi pengertian adil yang hakiki ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jikalau ada pemimpin yang selalu mengedepankan anak cucunya, keluarganya, teman dekatnya, kolehannya, itu pemimpin yang tidak adil. Dan pemimpin yang tidak adil diblender nanti di hari akhirat. Dan di hari akhirat tidak bisa lagi kita menyogok penjaga surga agar kita masuk surga. Wahai malaikat Ridwan, saya kasih kau uang 50 M. Masukkan saya ada surga. Tidak bisa. Tidak seperti dunia bisa sogok menyogok orang. Jadi pemimpin yang adil itu pemimpin yang melayani, mengayomi, dan melindungi semua rakyatnya tanpa diskriminasi. Seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Coba bayangkan Umar bin Khattab mendengar keluhan rakyatnya yang kelaparan, memasak batu lalu tidak bisa masak-masak, anaknya sudah menangis lapar ingin makan. Lalu mendengar keluhan rakyatnya, Umar bin Khattab sendiri ambil gandum di gudang, lalu memikulnya, membawakannya kepada ibu-ibu itu. Ada kepemimpin di zaman now seperti itu? Kita lanjut setelah yang satu ini. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Golongan yang kedua yang akan mendapat naungan di pada masa nanti, yaitu golongan manusia yang hatinya selalu tergantung pada masjid. Orang seperti ini tidak pernah absen berjamaah di masjid. Ada tabligh akbar, pergi ke masjid. Ada pertemuan taklim di masjid, pengajian, pergi ke masjid. Pendek kata, orang seperti ini hidupnya di masjid. Tapi tanpa mengabaikan keluarganya. Ketika waktu mencari nafkah atau masuk kantor, pergi ke kantor. Tapi selalu hatinya tergantung kepada masjid. Ini akan didaungi atau tidak kena sinar matahari di padang mahsyar. Subhanallah. Yang ketiga, golongan ketiga nanti yang mendapat naungan khusus di pada masa tidak kena sinar matahari, yaitu golongan manusia yang pemuda menolak bersinar. Dalam suatu riwayat, ada perempuan asusila ingin mempermalukan seorang pemuda yang taat beribadah. Sudah telanjang bulat, sudah diperlakukan dengan berbagai cara, diajak bersinar, tetap menolak. Kira-kira zaman digital sekarang ini yang penuh godaan berbasis digital, banyaknya sering muncul adegan porno, kira-kira masih ada pemuda seperti sekarang ini? Saya kira tidak ada lagi. Pemuda yang menolak diajak bersinar. Golongan keempat yang mendapat naungan nanti di pada masa tidak kena sengatan matahari, yaitu golongan pemuda sejak kecil tumbuh menjadi remaja dewasa semata-mata beribadah kepada Allah. Ini juga golongan pemuda seperti ini sudah termasuk makhluk langka di zaman now sekarang ini. Orang-orang seperti ini hidupnya memang tidak pernah terkena pengaruh lingkungan yang jelek. Dididik di lingkungan keluarga yang religius, lalu masuk pesantren di tingkat TK, lalu masuk sanawiyah, lalu masuk aliyah, masuk perguruan tinggi Islam, memang diterpa oleh agama. Jadi dari kecil sejak lahir menjadi anak usia sekolah, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah selalu di pesantren, jadi selalu dekat agama. Nah ini golongan keempat. Pemuda yang tumbuh sampai dewasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau anak-anak kita diinginkan menjadi anak yang soleh dan soleha, dekatkan dengan agama. Perilaku manusia yang permanen dan bisa dicontoh, itu perilaku manusia yang dekat dengan agama. Karena saya melihat begitu banyaknya orang yang bergelar panjang, justru dia menjadi otaknya pelaku korupsi. Tidak diragukan lagi gelarnya. Profesor, doktor, insinyur, MSc, MPD, MLS, CCD, dan sebagainya. Justru dia menjadi otak pelaku korupsi dan pelaku kriminal lainnya. Tapi orang yang dekat dengan agama, saya salut salah satu alumni SAD Sengkang yang sekarang menjadi pemimpin 01 perguruan tinggi SAD Sengkang, Menteri Agama sekarang, luar biasa Pak. Justru menurunkan ONH, ongkos naik haji 2025. Dan pidato di depan jajarannya, demi mempertaruhkan jabatan, jangan coba ada lagi yang main-main. Di zaman saya sebagai Menteri Agama. Seperti yang lalu-lalu, banyak sekali penyimpangan di Kementerian Agama. Kita lihat di berita kasus haji dikomersilkan.
Ini yang seperti ini. Yang berikutnya, golongan kelima yang akan mendapat naungan di pada masa tidak kena sinar matahari, yaitu golongan manusia yang bersedekah, beribadah jauh dari sifat riya. Ada juga orang beribadah diselimuti oleh sikap dan perilaku riya. Termasuk saya sendiri malu melihat itu. Ada salah satu konten atau ceramah atau khutbah ustaz di Masjid Nabawi yang menyinggung kita sedikit jamaah haji Indonesia, padahal jamaah haji Indonesia tidak semua berbuat begitu. Menyinggung bahwa jamaah haji Indonesia datang hanya selfie dan belanja, padahal tidak semua haji. Oleh karena itu ketika sedang sholat jangan selfie karena ada rianya di situ. Semua yang bersifat ibadah sebaiknya tidak dikatakan orang karena itu mengandung ria. Ini golongan bersedekah dan melakukan ibadah jauh dari ria. Nah, golongan berikutnya yang didahului nanti di pada masar, yaitu golongan manusia yang bertemu berkasih sayang dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berteman karena ingin jabatan, bukan berteman karena ingin sesuatu, bukan berteman karena ingin diterima sebagai calon menantu, tapi semata-mata berteman, berkasih sayang, bertemu dan berpisah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya salut dan saya angkat jempol, ada teman-teman kita itu door to door dari masjid ke masjid, ada dari berbagai provinsi yang melakukan jauhlah dakwah dari masjid ke masjid. Itu dalam rangka menyiarkan syiar Islam dan mempererat silaturahim di antara umat Islam. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Lalu berikutnya, golongan yang ketujuh atau yang terakhir yang akan didahului nanti di padang mahsyar. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Polresta Banda Aceh menetapkan satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan tentang golongan ketujuh. Golongan terakhir yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Yaitu golongan manusia yang bangun di tengah malam sendirian, berzikir dan berdoa dan merenung atas doa dan kesalahannya,
lalu menangis. Menangis di tengah malam, kesepian, kesendirian, di keheningan malam berdoa berzikir lalu menangis ke hadapan Allah atas dosa dan kesalahannya. Di zaman sekarang ini justru bangga dengan dosa dan kesalahan. Pamer aurat di depan orang banyak, merasa bangga. Korupsi ditayangkan di televisi, ketawa-ketawa. Bangga. Menggelar-gelar doktor dan menghalalkan segala macam cara. Yang seolah-olah seperti dikarbit. Sekarang banyak kasus DT. DT itu istilah saya doktor tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan kuliahnya, tiba-tiba doktor. Sehingga sebagian orang luar negeri menyindir kita. Di Indonesia itu mengejar atau koleksi gelar. Nah, kesalahannya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, orang yang bahagia itu, dalam kaitannya kelompok ketujuh yang akan nanti dinaungi di padang mahsyar, tidak kena sinar matahari. Orang yang bahagia itu kata Rasulullah bukan yang banyak mobilnya, banyak rumahnya, panjang gelarnya, pangkat jabatannya tinggi. Tetapi orang yang bahagia, yang pertama selalu mengingat dosa dan kesalahannya. Ini tadi kelompok ketujuh, bangun di tengah malam kesepian, kesendirian, lalu berzikir berdoa, menangis karena mengingat dosa dan kesalahannya. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang bahagia itu orang yang melupakan kebaikannya. Yang ketiga, orang yang bahagia itu orang yang kalau urusan akhirat melihat ke atas. Dan kalau urusan dunia melihat ke bawah. Kita melihat orang-orang yang memang sudah berpikir akhirat, kecenderungannya itu bergelut dengan dunia agama. Membangun masjid seperti guru saya, saudara saya, senior saya, Ustaz Dasar Latif, sudah 3 masjid yang dibangun. Membangun pesantren, menyantuni anak-anak yatim piatu, menyantuni fakir miskin, dan orang-orang tidak mampu. Seperti ini yang dicari di Republik ini, orang yang bergerak di bidang-bidang kemanusiaan. Saya terharu, 2 negara sangat menaruh perhatian besar terhadap anak-anak difabel, penyandang disabilitas, yaitu Jepang dan Norwegia. Padahal Jepang dan Norwegia bukan negara yang berbasis atau berfalsafah Pancasila. Tapi kemanusiaannya tinggi. Sebagai kesimpulan dari tausiah saya tentang 7 golongan manusia yang akan dinaungi pada masa. Jika kita ingin nanti jauh dari sengatan matahari, justru dapat VIP room, ruangan khusus, melebihi AC-nya dunia, hendaknya kita menjadi termasuk 7 golongan yang akan dinaungi Allah di padang mahsyar. Yang pertama, kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Jika diberi amanah, jadi pemimpin. Yang kedua, kita berusaha menjadi pemuda yang selalu taat beribadah kepada Allah. Mulai dari usia anak-anak, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan sampai akhir hayat. Yang ketiga, kita berusaha menjadi orang yang menolak ketika diajak berzina. Khususnya remaja atau pemuda. Yang berikutnya kita berusaha hati kita selalu terpaut atau berkiblat ke masjid. Berikutnya kita berusaha agar di keheningan malam, khususnya salat tahajud, menetes air mata mengingat dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Lalu taubat dan suka. Berikutnya kita berusaha setiap beramal soleh, beribadah jauh dari riya. Dan berikutnya setiap kita berteman, membentuk suatu komunitas, selalu didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkasih sayang, bertemu berpisah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan membentuk komunitas-komunitas yang dibenci Allah.
Seperti ada komunitas, saya dengar ada komunitas pemuda bernapas di dalam kaleng. Maksudnya pemuda yang mengisap lem, fox. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan tausiah ini bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.